Menstruasi dapat terjadi apabila sel telur yang terdapat pada tuba falopi tidak dibuahi oleh sperma. Lalu, bagaimanakah apabila sel telur yang terdapat pada tuba falopi dibuahi oleh sperma? Tahukah kamu bagaimanakah fertilisasi dan kehamilan terjadi? Simak video ini sampai tuntas. Fertilisasi terjadi jika sel telur pada tuba falopi dibuahi oleh sel sperma. Bagaimanakah prosesnya? Simak penjelasan berikut. Jika sperma masuk ke dalam vagina, sperma tersebut akan bergerak menuju tuba falopi. Di tuba falopi inilah sel telur diovulasikan dari ovarium. Setelah bertemu dengan sel telur, maka sel sperma akan masuk ke dalam sel telur dan terjadilah pembuahan atau fertilisasi. Fertilisasi adalah peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur. Peleburan kedua sel membentuk zigot. Zigot ini akan terus mengalami pembelahan. Zigot akan bergerak dan menempel pada dinding rahim. Proses inilah disebut dengan implantasi. Zigot akan terus membelah sehingga terbentuk embrio. Dan embrio mengalami pertumbuhan dan perkembangan dan membentuk janin. Janin memperoleh asupan makanan dari ibunya melalui perantara plasenta. Bagaimanakah proses perkembangan janin dalam rahim? Yuk simak penjelasannya. Sebelum lanjut, mungkin kamu perlu memahami terlebih dahulu siklus pembuahan sel telur. Ini adalah gambar siklus pembuahan sel telur oleh sperma. Ovulasi melepaskan oosit sekunder. Saat terjadi pembuahan, pada hari ke-1 terbentuklah zigot. Zigot adalah sel telur yang telah dibuahi dan hanya terdiri dari satu sel. Pada hari kedua, zigot membelah menjadi 2 sel. Pada hari ketiga terbentuk 4 sel. Pada hari keempat terbentuk 16 sel. Disinilah terbentuk morula. Morula adalah sekumpulan sel yang menyerupai anggur. Pada hari kelima terbentuk blastokista awal. Dan pada hari ke-6 dan ke-7 terbentuk blastokista tahap akhir. Pada hari ke-8 atau ke-9 terjadi implantasi, yaitu menempelnya blastokista pada dinding rahim. Tahukah kamu bagaimana perkembangan embrio selama dalam kandungan? Embrio berkembang dalam kandungan sehingga menjadi bayi yang siap lahir selama 9 bulan 10 hari atau sekitar 37 minggu. Perkembangan embrio dalam kandungan dapat dibagi menjadi beberapa periode. Pada materi ini kamu akan mempelajari perkembangan embrio dalam 3 periode atau trimester, yaitu sekitar 3 bulan pada setiap periodenya. Trimester pertama 0 sampai dengan 12 atau 14 minggu. Perkembangan janin di trimester pertama ini dimulai dari otak, sumsum tulang belakang dan organ-organ vital lain termasuk jantung yang sudah mulai berdetak. Kaki dan lengan juga sudah mulai terbentuk pada minggu ke-8 usia kehamilan. Pada akhir trimester pertama, organ kelamin telah terbentuk meski belum sempurna. Idealnya, berat janin sekitar 28 gram dengan panjang 2,5 cm pada akhir trimester pertama. Trimester kedua. Selama trimester kehamilan ini, hampir seluruh organ janin sudah berkembang sempurna. Janin juga mulai dapat mendengar dan menyerap makanan yang masuk ke perut ibu melalui plasenta. Selain itu, sudah mulai tumbuh rambut-rambut halus di tubuh janin yang biasa disebut lanugo. Pada akhir trimester kedua, panjang janin mencapai 10 cm dengan berat lebih dari 1 kg. Trimester ketiga. Pada trimester ketiga, tepatnya minggu ke-32, tulang dan kerangka badan janin sudah terbentuk sempurna. Janin di dalam kandungan pun sudah bisa membuka dan menutup mata.
serta merasakan cahaya dari luar perut ibu. Di akhir minggu ke-37, umumnya semua organ tubuh janin sudah berfungsi dengan baik secara mandiri. Berat akhir janin idealnya mencapai 3 kg atau lebih dan panjang janin mencapai 50 cm. Minggu-minggu terakhir mendekati persalinan, posisi kepala janin idealnya sudah turun menghadap ke bawah menuju jalannya rahim sebagai persiapan kelahiran. Nah, adik-adik, demikian video pembelajaran tentang fertilisasi dan kehamilan serta perkembangan janin dalam rahim. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.